bahagia. Lihat orang baca sholawat, senangnya luar biasa. Terus hidungnya bagus, dia akan mencium aroma-aroma yang menyenangkan. Ya, bisa merasakan hal-hal yang enak dengan hatinya tersebut. Jazakumullah khairan Mas Joko. Untuk trading, Habib Muhammad belum bisa menjawab malam hari ini. Ya, yang tadi yang tentang mimpi itu ada satu kejadian ini kisah nyata. Ada satu orang itu dia kalau mau tidur dia pakai minyak wangi. Nah, sampai istrinya bingung, kok mau tidur kok pakai minyak wangi? Mau tidur itu ya biasa aja. Kata dia, ya persiapan, siapa tahu insya Allah saya nanti malam mimpi ketemu Nabi Muhammad sudah pakai minyak wangi buat ketemu sama Nabi. Jadi mau tidur aja itu mempersiapkan nih kayak nanti mimpi ini. Jadi ada harapannya gitu. Ini dalam benak saya ya yang praktek ya Habib Muhammad sendiri, bukan orang lain. Ini yang cerita ini lagi menceritakan dirinya sendiri. Cuman beliau tawadhu, begitu ada orang gitu kan ya. Ini saya buka rahasianya. Silahkan Mas Fadli dilanjut untuk yang lain. Amin itu dari tadi amin, angkat tangan. Amin gitu. Amin. Teriak-teriak dia amin. Mas sekali lagi silakan bisa diaktifkan akun amin. Ini sudah aktif sekarang. Assalamualaikum Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bicara dan bisa bertemu Habib. Amin fi taatillah insyaallah. Amin. Insyaallah. Bersyukur sekali bisa diikutin di santri kedua. Saya cuma ingin cerita ini semenjak saya ikut di YouTube, di virtual, banyak hal yang mendidik saya dan banyak kejutan yang saya rasakan juga di keluarga saya. Gimana? Seneng banget nggak? Takut lagi lupa semua yang mau diceritakan. Alhamdulillah. Baiklah, insyaallah semoga nanti kita bisa terus istiqomah di majelis ini selama-lamanya. Amin Allahumma amin. Baiklah, saya lanjutkan. Oke. Silakan. Sedikit kebingungan ya. Ini saya kan ada teman terus teman yang merepotkan gitu kayaknya. Kan di sini tuh saya mengajak teman-teman untuk ngaji bersama ya, yasinan tahlilan gitu. Teman yang satunya tuh ingin membubarkan, dia mau membubarkan, suruh membubarkan gitu. Terus kenapa nggak ada alasan yang dibubarkan? Katanya kalau karena dia membubarkan, dia nggak mau ngimamin gitu kan, beliaunya suka ngimamin gitu. Terus yang imam itu nggak mau. Terus saya cari imam yang lain. Setelah dapat imam yang lain, beliaunya marah. Katanya nanti kalau diganti imam pasti nggak ada yang hadir. Alhamdulillah, setelah pelaksanaan pengajian itu diadakan, ternyata banyak yang hadir. Marah lagi. Terus bikin kata-kata yang di luar apa? Maksudnya di balik kata gitu di SMS itu. Oke, bisa saya pahami pertanyaannya. Jazakillah khairan. Insyaallah akan saya jawab. Mas Fadli saya akan jawab. Jadi begini, dalam kehidupan ini ada manusia yang suka, ada manusia yang nggak suka, itu biasa. Tapi kalau kita menjadi repot, terpengaruh dengan yang nggak suka, berarti kita manusia yang nggak biasa. Aneh kita ini. Kalau orang nggak suka itu wajar saja gitu. Orang nggak suka boleh. Tapi kalau kita jadi sumpek gara-gara orang nggak suka, jadi bingung hidup kita gara-gara orang lain, itu kita termasuk orang aneh. Jadi mari kita menjadi manusia yang normal, manusia yang sebenarnya. Orang nggak suka nggak apa-apa gitu loh. Kalau ada orang nggak cocok, oke, gitu. Kasih senyum. Jangan kita berbuat buruk pada orang lain.
Tapi kita balas siapapun yang berbuat apapun gitu ya. Yang penting kita berbuat yang terbaik apa yang diajarkan Allah dan Rasulnya. Kalau ada orang jahat kita baik, ada orang yang butuh bantuan kita bantu. Kalau ada orang yang menyakiti kita maafkan. Kalau ada orang butuh minta tolong kita tolong. Kenapa? Karena kata Allah Ta'ala, in ahsantum li anfusikum. Kalau kalian berbuat baik itu bukan untuk dia, bukan untuk orang lain. Tapi kalian berbuat baik untuk diri kalian sendiri. Toh yang dapat pahala kan saya kalau saya maafkan orang. Ya, kalau saya doakan orang, toh yang dapat pahala juga saya. Kalau saya berpikir yang baik tentang orang lain, toh yang dapat kebaikan juga saya. Jadi ngapain saya mikir jelek tentang orang lain, saya mikir yang buruk tentang orang lain, saya sakit hati sama orang lain, dan lain sebagainya. Jadi kita nggak usah sibuk ngurus orang lain, kita fokus saja sama diri kita sendiri, dan kita nggak usah repot dengan orang lain. Yang penting tebarkan kebaikan, senyum pada siapapun. Insya Allah kita akan semakin oke dan semakin bagus. Jazakillah khairan. Akhiran yang terakhir Mas Fadli, karena tamu saya dari tadi sudah pegang handphone, balas WA, kelihatannya panggilannya sudah apa namanya dari banyak majelis ini, majelis online tengah malam, majelis tahajud. Wallahu a'lam, ini beliau sangat sibuk ya, sibuk. Tadi kebetulan tiba-tiba muncul di hadapan saya. Ya. Mau berguru tadi datangnya, Beb. Niat mau berguru sama Beb Novel. Allahu Akbar. Inilah tawaduknya Beb Muhammad tuh, bilang mau berguru. Sementara saya nggak pernah belajar, beliau yang hidupnya belajar. Nah, khawani rahimakumullah, satu pertanyaan terakhir dari saya tunjuk Mas Fadli, Anindea. Ya, sementara yang lain malam ini saya minta maaf kalau belum terlayani oleh kami karena banyak yang angkat tangan. Saya minta maaf untuk teman-teman yang udah biasa, untuk keikhlasannya malam ini tidak ditampilkan dulu. Ini yang jarang tampil atau belum pernah tampil yang mungkin kita utamakan dahulu. Insyaallah. Silakan Anindea. Ya Habib, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aslinya dari mana? Sekarang tinggal di mana? Yes. Aslinya saya dari Madiun Habib. Sekarang tinggal di Surabaya. Karena kerja di Surabaya. Insyaallah. Surabaya. Yes. Bentar lagi Oktober, November, hari pahlawan sebentar lagi ya. Ya, 10 November. Setelah Oktober ke November ada hari pahlawan. Kalau kemarin saya dapat hadiah, HUTNI dapat hadiah saya. Ya lanjutkan, Anindea, silahkan apa yang mau ditanyakan? Ya Habib, alhamdulillah dapat kesempatan untuk bertanya Habib. Alhamdulillah. Yang mau saya tanyakan, saya kan posisinya sedang jarak jauh dengan suami Habib. Ya, suaminya ada di Madiun atau di luar negeri? Di Madiun. Oh, di Madiun, oke. Iya, kerjanya di Madiun, aslinya di Ponorogo. Nah, saya kan sudah mengajukan pindah di Habib di instansi saya, tapi masih terkendala oleh atasan langsung saya yang non muslim. Dan saya harus mendoakan bagaimana ya ke beliau Habib, karena ada yang bilang tidak boleh di Al-Fatihah. Jadi saya bingung untuk melembutkan hati kepala bidang saya itu bagaimana Habib. Ibu PNS? Nggak usah jadi saran saya ya, nggak usah melihat atasannya atau atasannya atau minta dilembutkan atasannya, itu berarti semua praduga itu. Kita punya dhon yang nggak baik sama orang, kita menganggap bahwasannya ini saya nggak bisa pindah karena dia. Bersihkan hati dulu, hatinya harus prasangka baik sama Allah Ta'ala dan prasangka baik sama semua orang. Saat ini saya belum dipindah ya karena memang satu kondisi yang insya Allah bawa kebaikan buat saya, prasangka baik seperti itu. Nah, kemudian saya pengen jadi istri yang baik dan bisa menyenangkan suami saya dan keluarga saya. Saya pengen hidup bersama suami saya. Caranya terserah Allah, mau sayanya dibawa ke Madiun atau suami saya dibawa ke Surabaya, atau saya sama suami tiba-tiba ada di Nganjuk. Ya, caranya terserah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, terus baru minta sama Allah, ya Allah tolong
persatukan dengan segera, saya bersama suami dan keluarga, nggak pakai susah payah, nggak pakai repot, nggak pakai masalah di dunia, ya, dan nanti di akhirat. Karena doanya yang lengkap, persatukan saya dengan suami selama-lamanya. Wow, ternyata bukan di dunia gitu ya, di akhirat. Jadi harus yang jelas, yang detail, yang lengkap. Nah, tapi jangan kita punya prasangka yang buruk kepada atasan kita siapapun itu ya. Karena kadang-kadang kita nyangkanya begitu. Ternyata atasan kita tuh cinta banget sama kita. Dia pengen kita ada di sampingnya. Ya, ada lagi yang atasannya nggak pernah mikir gitu, bahkan nggak ngurus. Kamu mau pindah boleh, nggak pindah juga nggak boleh. Tapi memang karena sistem saja belum bisa pindah. Tapi kalau kita minta sama Allah Ta'ala, maka insya Allah akan beri kita yang membawa kebaikan dunia dan bawa kebaikan akhirat kita. Begitu. Anindya, jazakillah khairan, terima kasih banyak. Dan untuk semua pemirsa dimanapun antum berada, saya mau umumkan khususnya untuk santri virtual, saya nomor satu minta maaf dah. Banyak ini saya belum bisa memberikan kajian seperti yang seharusnya. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Dan insya Allah mulai besok semua jadwal pengajian itu untuk sementara off, ganti. Jadi semua jadwal pengajian, mau itu fikih, mau itu apapun ya, off, ganti. Kenapa? Untuk menyambut bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, maka mulai besok hari Kamis dan seterusnya sampai berakhir Rabiul Awal, ya sampai berakhir Rabiul Awal, maka kajiannya semua berubah menjadi tentang Nabi Muhammad SAW. Baik itu kisah-kisah Rasulullah SAW, baik itu sabda-sabda Rasulullah SAW, agar dalam satu bulan ini saya bersama santri merasakan kedekatan yang lebih dengan baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, untuk live streamingnya pemirsa di rumah yang subscriber YouTube saya, insya Allah live streaming akan saya lakukan setiap kali saya ceramah. Ya, selama itu sinyalnya bagus, saya akan lakukan live streaming. Kalau sinyal jelek ya saya record dulu, nanti saya siarkan di YouTube. Saya ceramah dimanapun selama bulan Maulid ini. Nah, untuk teman-teman yang mau mengundang saya atau mengundang Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi untuk mengisi pengajian offline, maka kami sudah menerima undangan untuk kajian offline dengan syarat dan ketentuan yang berlaku sesuai hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia tentang prokes, kemudian waktunya di bawah jam 9 malam. Jadi jangan berpikir saya menerima undangan kalau saya disuruh ceramah di atas jam 9 malam. Saya mau ceramah itu maksimal jam 9 majelis sudah bubar. Ya, maksimal majelis sudah bubar. Kemudian harus prokes yang sesuai dengan aturan yang diterapkan oleh Satgas Covid. Ya, pokoknya kita mau mentaati aturan yang dibuat oleh pemerintah, sehingga majelisnya kalau ada majelis ya bisa jalan bagus, semuanya bisa nyaman, sampai nanti semuanya betul-betul ya kembali normal normalnya. Syukuri yang ada ini dengan cara yang baik ya, agar nanti bisa menjadi semakin baik ya, kita jaga bersama-sama. Kemudian selanjutnya yang mau ngundang online juga silahkan. Jadi offline maupun online. Caranya bagaimana? Cukup kirim pesan WhatsApp tanpa telepon, WA saja, WA only ke admin Majelis Ar-Raudhah untuk mengundang saya. Nah, kalau mau mengundang Habib Muhammad bin Husain Al-Habsyi ya bisa WA ke Mas Seto. Ya, atau Mas Fadli. Ya. Atau ke nomor yang ada di bawah tersebut. Itu ada nomor untuk mengundang Habib Muhammad. Ya, kalau nomor admin Majelis Ar-Raudhah untuk mengundang saya di 0813 2695 8838. Nah, untuk mengundang Habib Muhammad langsung ke Mas Seto ya, ke Mas Seto dan Mas Fadli. Jazakumullah khairan, semoga berkah manfaat. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.